Wadidaw, full spoiler One Piece chapter 1083 sudah keluar, Leo. Terima kasih kepada Emu Nopla yang telah memperbaharui dan melengkapi spoiler yang keluar. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar. One Piece chapter 1083 diberi judul Kebenaran Hari Itu. Dimulai dengan cover atau sampul chapter yang menampilkan Don Quixote do Flamingo. Tak sabar menunggu aksinya kembali sang mantan si Chibukai, seseorang yang mengatakan tentang perang tahta yang sepertinya sudah mulai terjadi. Dan seseorang yang nampaknya sejak awal cerita One Piece akan dikumpulkan kembali dalam suatu hubungan dengan beberapa karakter yang muncul bersamaan dengannya saat eksekusi mati sang raja bajak laut, Goldie Roger. Yap, kala itu Doflamingo bersama dengan Mihawk, Crocodile, Buggy dan Gecko Moria digambar dalam panel berjejer. Dan kita tahu saat ini 3 di antara mereka berada dalam sebuah organisasi yang disebut Cross Guild, sebuah organisasi paling berbahaya saat ini karena berisi seorang Yonko, seorang pendekar pedang terkuat di dunia One Piece, dan mantan pimpinan organisasi Baroque World. Selain itu, mereka adalah organisasi yang memberi bounty atau buronan kepada para pihak angkatan laut. Tinggal menunggu apakah Doflamingo dan Moria akan bergabung juga dengan Cross Guild nantinya. Mengingat keduanya memang punya peranan penting untuk mewujudkan hal yang dikatakan Mihawk jika Cross Guild harus memiliki sebuah pasukan militer yang hebat. Dovi punya Don Quixote family dan Moria punya pasukan zombie. Pas kan, Leo? Masuk ke cerita chapter kali ini. Cerita dimulai dengan lanjutan chapter sebelumnya, di mana Sabo berbicara bersama Monkey D. Dragon dan Emporio Ivankov di sebuah ruangan pertemuan di kerajaan Kamabaka. Dan akhirnya Sabo akan membicarakan semua yang terjadi di Reverie, di Tanah Suci Marizoa. Ini adalah awal dari kilas balik atau flashback. Pertama, informasi tentang 8 kerajaan yang menentang pemerintah dunia. Kerajaan Lulusia adalah salah satu dari 8 kerajaan yang menolak membayar pajak kepada pemerintah dunia. Hingga akhirnya, pemerintah dunia memutuskan untuk mengirim para kesatria suci atau Holy Knight ke kerajaan yang memberontak untuk menangani atau menyelesaikan permasalahan atau pemberontakan tersebut. Disebutkan bahwa ada 9 kesatria suci. Mereka masih dalam bentuk bayangan atau siluet. Bayangan dari 9 kesatria suci atau Holy Knight muncul, namun kita tidak dapat menilai apakah ini bayangan asli atau hanya sketsa mereka saja. Ya, kalian tahulah Oda Sensei, siluetnya gini, tampilannya gitu. Jadi ingat, siluet Kaido, siluetnya aneh, aslinya sangar. Dan yang terakhir, Numbers, siluetnya sangar, aslinya kocak. Disebutkan jika karakter dari Holy Knight atau 9 kesatria suci benar-benar baru. Salah satunya awalnya terlihat seperti Akagami no Sans dalam segala hal. Memiliki pakaian yang sama, pedang yang sama, dan juga letak pedang yang sama. Kemudian salah satunya lagi bertanduk, dan salah satu lainnya memakai topi koboi. Leo, nampaknya kerajaan-kerajaan yang menolak membayar pajak dan menentang pemerintah dunia adalah kerajaan-kerajaan yang mendeklarasikan Sabo sebagai kaisar api. Kemudian ada hal menarik juga jika kita mencermati siluet salah satu kesatria suci yang menyerupai perwujudan Akagami no Sans. Ini entah mengapa, meski mungkin terdengar gila, Leo, atau tidak masuk akal. Tapi ya, kita bahaslah. Mari kita kembali ke chapter 907. Tepatnya di akhir chapter, ada sosok seseorang yang menemui para Gorosei yang terlihat seperti Akagami no Sans. Memang kita menduga itu Sang, sudah jelas itu Sangs. Bahkan salah satu Gorosei mengatakan jika orang tersebut sebagai pria berderajat rendah, ya, sesuatu yang bisa menggambarkan seorang bajak laut.
Namun dengan diperlihatkannya siluet mirip Sangs dalam Ksatria Suci, menciptakan pemikiran liar lain. Seseorang yang mirip dengan Sangs dalam Ksatria Suci. Dan dalam momen tersebut, wajah Sangs yang biasanya ditunjukkan bekas cakar justru diperlihatkan dari sisi yang berbeda. Bagaimana menurutmu, Leo? Ayo berkomentar. Berlanjut dengan kilas balik, Sabo bersama Karasu, Morley dan Lindeberg melawan Admiral Green Bull dan Admiral Fujitora. Dalam pertarungan tersebut kita akan menyaksikan Karasu, sang komandan revolusioner bagian utara, menyerang dengan tembakan burung gagak ke arah Admiral Fujitora yang ternyata berupa asap hitam seperti buah iblis tipe Logia. Diinformasikan buah iblis Karasu bernama Soso Sosonomi, buah asap hitam yang bentuknya seperti Logia. Kemudian Morley, sang komandan revolusioner bagian barat, berhasil menusuk Admiral Green Bull. Waduh, mantap. Selain itu juga, organisasi CP0 mengintervensi pertempuran. CP0 mengagumi kekuatan tentara revolusioner dan mengatakan bahwa jika medan perang bukan Marizoa, mereka akan menghancurkan segalanya. Kemudian berlanjut, Admiral Fujitora bersiap untuk serangan besar-besaran yang membuat pasukan revolusioner terkejut. Berlanjut, menurut informasi Sabo, misi utama pasukan revolusioner di Marizoa berhasil dicapai dengan memungkinkan mereka secara langsung menyatakan perang melawan pemerintah dunia dengan membakar bendera pemerintah dunia. Bahkan selain itu, Bartolomeu Kuma dibebaskan atau berhasil mereka bawa ke Kamabaka. Meskipun pada akhirnya Kuma kembali pergi dengan berteleportasi menuju Marizoa dan saat ini dia sedang memanjat dinding Red Line. Kembali sedikit tentang membakar bendera pemerintah dunia. Aku jadi teringat my lord, my idola, Sogeki, yang membakar bendera pemerintah dunia di Enies Lobby. Berlanjut, kita juga bisa melihat sebuah surat kabar atau koran yang menampilkan berita tentang jenazah Raja Nefertari Cobra, sang raja kerajaan Arabasta. Dan di sebelahnya adalah tertuduh utama Sabo, sang kaisar api. Sebelum kejadian ini, kita melihat Raja Nefertari Cobra yang menggunakan kursi roda bergerak untuk menemui para Gorosei. Dan sebelum dia mendatangi mereka, dia meminta pel dan Caka untuk menjaga kerajaan Alabasta dan juga putrinya Nefertari Vivi. Kemudian diinformasikan Morganlah yang mengambil gambar setelah Gorosei membunuh Raja Cobra. Dan sesaat ketika Sabo tiba ke tempat tersebut, Sabo pun sampai terkejut ketika membaca berita dari koran tersebut. Bukan pelaku tapi tertuduh. Nasib dari sang kaisar api. Berlanjut, Monkey D. Dragon mengatakan bahwa perang sesungguhnya melawan pemerintah dunia kini telah dimulai karena aksi para Ksatria Suci. Pasukan revolusioner memulai langkah pertamanya dalam pertempuran dengan menghancurkan kapal perbekalan menuju Marijoa. Sedikit membahas terkait 9 Ksatria Suci atau Holy Knight. Kita pernah melihat patung Ksatria di tangga yang menuju ke Marizoa. Apakah itu adalah lambang dari para Ksatria Suci? Kemudian dalam Ars Panghazard ada beberapa karakter yang sampai sekarang ini belum diketahui itu siapa, Leo. Apakah Oda lupa? Lanjut, dan di antaranya ada yang memang terlihat seperti Ksatria dan bahkan seseorang yang menggunakan topi koboi pun ada di sana. Menarik bukan, Leo? Dan yang terakhir, pernyataan Monkey D. Dragon yang memulai perang sesungguhnya setelah para Ksatria Suci bergerak. Apakah ini sebuah petunjuk jika Dragon mengetahui tentang Ksatria Suci dan bahkan mengenal mereka? Apakah Monkey D. Dragon dulu adalah bagian dari para Holy Knight atau Ksatria Suci?
karena mungkin melihat tidak ada keadilan dalam pemerintah dunia dan bahkan menyengsarakan masyarakat. Itulah alasan dia membentuk revolusioner sebagai pihak berseberangan yang menantang langsung pemerintah dunia. Ngeri memang kalau ini memang terjadi. Dan kabar terakhir, tidak ada istirahat minggu depan. One Piece tidak libur. Mantap. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian, Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.